Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji dan puja kita haturkan kepada Allah Sang Maha Pencipta alam jagat raya. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa. Kita haturkan salawat dan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa dan pemirsa kutiwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan mulia ini tadi Qori telah membacakan satu surah At-Tahrim. Bagaimana terjadi muamalah komunikasi antara orang tua dan anak-anak dan anak dengan orang tua. Sebab pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi utama Kangjeng Nabi diturunkan ke muka bumi hanya satu misinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Allah mengutus Kangjeng Nabi Muhammad ke alam jagat raya ini untuk menjadi figur, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi prototipe bahwa akhlak yang paling hebat, akhlak yang panglima ada pada sisi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak apa saja? Bagaimana Rasul jadi pemimpin, tiru Kangjeng Nabi. Bagaimana pemimpin Rasul menjadi suami, tiru Kangjeng Nabi. Bagaimana Kangjeng Nabi menjadi seorang anak dari orang tuanya, tiru Kangjeng Nabi. Dan bagaimana seorang Kangjeng Nabi Muhammad menjadi seorang orang tua mendidik anak-anaknya, tiru pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan mulia ini izinkan Kang Rasid, pemirsa dan pemirsa TV One, bahwa akhlak saat ini sedang terjadi dekadensi, terjadi penurunan akhlak yang sangat cukup mengenaskan. Akibat perkembangan teknologi, perkembangan zaman, sehingga kita harus ekstra hati-hati ketika bermuamalah. Allah menyampaikan dalam satu paparannya, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah menasihati, memberikan tausiah dan pesan kepada umatnya supaya kita berakhlak kepada kedua orang tua. Orang tua selama 2 tahun dia mengurus putranya dan putrinya. Kemudian wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dari payah ke payahan, tambah payah demi anaknya. Maka Allah berpesan, bersyukurlah engkau kepadaku, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sampai Allah menggandengkan dalam ayat itu antara Allah dan orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Di sini ada pesan penting bahwa akhlak kepada kedua orang tua, begitupun sebaliknya orang tua kepada anak itu menjadi penting. Bagaimana akhlak itu muncul? Sebab Al-Qur'anul Karim Bunda Ayahanda itu terdiri dari 3 unsur materi konten dalam Al-Quran. Sepertiga isi Al-Quran itu syariat. Bagaimana mengatur tata hubungan komunikasi hamba dan pencipta. Itu diatur dalam syariat. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Itu diatur dalam rangkaian kaidah-kaidah syariah. Sepertiga kedua isi Al-Quran adalah akhlak. Coba contoh, wala takul lahuma uff. Bagaimana akhlak seorang suami kepada istri, seorang anak kepada orang tua. Sepertiga isi Al-Quran adalah akhlak. Jangan berkata ah kepada orang tuamu. Berkata ah saja itu dilarang. Wahai putra putri Indonesia yang terbaik, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu di negeri ini. Maka berkah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Sepertiga syariat, sepertiga akhlak, sepertiga adalah kisah. Banyak kisah, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim. Lihat pada sosok Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas.
kami hendak menceritakan kepadamu wahai pemirsa dan pemirsa TV One dalam Al-Quranul Karim, sebuah kisah yang utuh, yaitu kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana itu kisah Yusuf, itu utuh dari awal sampai akhir. Sampai Allah memberikan nama dalam satu surat dalam Al-Quran, surat Yusuf. Kalau kisah Nabi Ibrahim terpecah-pecah, ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Ibrahim. Tapi kalau surat Yusuf, utuh dalam satu surat. Bagaimana Yusuf bermuamalah dengan orang tua. Bagaimana Nabi Yakub bermuamalah dengan Nabi Yusuf. Itu terjadi dialog dalam surat itu. Contoh, bagaimana Nabi Yusuf menceritakan privasi dirinya. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya, Nabi Yakub alaihissalam. Dia berkata, wahai ayahku, aku tadi malam mimpi. Itu punten sekali. Dia memanggil bukan ya abi, ya abati. Nabi Ismail kepada ayahandanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menceritakan kepada putranya, begitupun orang tua kepada anaknya. Inni aro fil manam adbahuk. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi, aku menyembelihmu. Menceritakan firman Allah ini begitu hati-hati kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ismail kepada ayahandanya? Ya abati. Wahai ayahandaku yang aku cintai. Itu terjadi dialog yang sangat indah. Izinkan mudah-mudahan pada kesempatan mulia ini Kang Rasid bisa menerjemahkan firman ini. Ya abi itu panggilan biasa. Ya ummi itu panggilan biasa. Wahai ayahku, wahai ibuku. Tapi kalau dia panggil ya abati, itu sangat dalam sekali. Itu panggilan kepada ayah yang sudah lama tidak jumpa. Sudah 3 tahun tidak jumpa ayahnya, ya abati. Padahal tiap hari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu jumpa tiap hari. Kenapa dipanggilnya jauh? Ya abati, wahai ayahku yang aku cintai. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, lakukanlah itu. Insya Allah aku jadi orang sabar atas jadi putramu, wahai Yakub alaihissalam. Akhlak ini rindu sekali kalau akhlak ini ada di negeri ini. Anak berakhlak ke orang tua berakhlak kepada anak. Maka akan menjadi pendiri bangsa ini, akan jadi penerus bangsa ini oleh putra-putri terbaik negeri ini. Itulah salah satu keindahan dialog yang dicatat dalam Al-Quranul Karim surat Yusuf. Sehingga digambarkan begitu hebat sekali.